tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must have on a beat throat, deep in the back, wanna eat a free throw, man. Pengalaman gua tawuran pernah sekali gua. Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Selama Sekolah kita. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang agak serius tapi masih sering terjadi, yaitu tawuran antar siswa. Mungkin kalian juga sering dengar ya di TikTok atau berita-berita lain di sosmed tentang masalah ini. Nah, kenapa hal kayak gitu masih aja terjadi di zaman sekarang yang serba modern dan digital? Yuk kita ngobrol santai bareng narasumber kita hari ini. Ada Kak Alfi sebagai guru dan Kak Alfian sebagai salah satu siswa yang punya pengalaman menarik soal tawuran. Halo. Oke, sebelum obrolan yang makin jauh, aku pengen tahu dulu nih, apa sih yang biasanya memicu tawuran antar siswa di zaman sekarang? Apakah karena saling ejek di media sosial atau masalah gengsi antar sekolah? Boleh dijawab. Oke, pengalaman gua tawuran pernah sekali gua. Baru terjadi 3 bulan yang lalu. Di bulan Agustus. Agustus. Situ pulang sekolah kan, anak-anak nih sekolah. Pulang sekolah, anak-anak mereka pulang. Temen gua pulang sendiri. Gua sama teman-teman yang lain masih di sekolah. Temen gua pulang sendiri itu karena ada urusan keluarga yang harus waktu itu juga dilakukan. Temen gua pulang, tiba-tiba temen gua dijegat oleh sekelompok orang. Kelompok itu siapa? Kelompok orang itu adalah murid-murid dari sekolah seberang sana kan. Itu si A lah temen gue ya, sebagainya A, si A dijegat oleh si B dan kawan-kawan. Ketika itu si B ini ngajak duel pada si A. Gue ikut sama gue lah, dia kata si B. Ayo, kata si A kan namanya laki dong, gentle. Oke, mereka duel. Babu hantam lah, mereka duel selesai. Si B kalah. Oke, langsung selesai dong. Si A menang, si B kalah, selesai. Langsung pulang tuh si A selamat. Tapi kawan-kawan si B ini tidak terima. Mereka langsung membantu si B dalam menangani si A ini. Si A digebukin di situ sampai terkapar lemah di jalan aspal. Masih hidup, agak setengah sadar setengah hidup lah. Tiba-tiba ada warga yang menyelamatkan si A ini. Si A ini mah kita sekolah yang gua tempati. Otomatis diantar dong ke sekolah tersebut. Diantar ke sekolah tersebut. Gua dan kawan-kawan pas banget mau pulang ketika itu. Langsung rame nonton sekolah itu kenapa bocor, sana sini bocor, lubang sana sini gitu kan. Otomatis ketika itu gua langsung nyamperin si A ini, teman gua, kenapa bro gitu kan. Dia menjawab sambil lemes gitu lah. Lemes. Ini bro, gua ada masalah sama si B sama sekolah seberang gitu kan. Kenapa bro? Ini pacar dia, gua rebut. Kok bisa sih kenapa gue rebut? Itu kan dia yang suka gue gimana, itu mana cantik kan dia gitu. Cantik lah, pintar juga. Ya gue gak mungkin nolak dong, terima aja. Oh siap-siap kata gue di situ. Situ juga kita rencanain untuk membalaskan dendam atas teman gue yang wanita tersebut. Kita ngobrol, oke besok jadiin lah di bis jual lah, pulang sekolah, gas, kita serang sekolah sebelah. Kita di situ, gue dan kawan-kawan. Besok siangnya ada yang buat celurit, bawa golok, bawa apapun senjata tajam, kita bawa semua gear dan macam-macam. Situ gua ada sekelas ya, ada 20 orang laki-laki yang baik teman orang, bandel semua 15 orang, ikut terus semua tawuran di depan gerbang sekolah yang si B ini. Woi, ngapa lu dan teman gua? Itu teman gua ada salah apa? Teriak gitu kan gua di situ. Teriak kayak gitu. Apa lu berani kata si B ini? Enggak, gue bukan mau nyerang lu nih. Masalahnya temen gue digebukin sama temen-temen lu. Gitu, kenapa masalahnya? Itu pacar gue jemput sama temen lu kata si B ini. Ini pacar-pacar yang suka nampal gitu kan, harus si A yang benar. Pacar lu sama ngomongin kata gue. Ya udah gas, di situ gue nyerang duluan kan. Akhirnya terjadi baku hantam yang namanya tawuran. Oke, gitu cerita pengalaman gue 3 bulan yang lalu. Nah, cukup menarik ya ceritanya tentang temennya yang kasmaran berujung tawuran. Nah, bagaimana sih dampak tawuran terhadap siswa dan sekolah di era sekarang ini?
Oke. Jadi kalau misalkan untuk dampak tawuran untuk pihak sekolah itu udah jelas nama sekolah akan menjadi jelek ya di mata masyarakat. Apalagi kan sekarang tuh kalau misalkan tawuran-tawuran gitu pasti viral karena sekarang media sosial itu banyak banget yang gunain untuk menyebarluaskan informasi-informasi. Nah, jadi pandangan masyarakat ini bakalan jelek terhadap sekolah kita karena siswa yang sekolah di situ itu kedapatan tawuran gitu. Juga banyak banget dampak yang bakalan diterima oleh siswa tersebut, itu entah itu skorsing atau kayak hukuman dari sekolah, penurunan akademik ya, karena mungkin dari tawuran itu akan mengakibatkan mental dia, rusaknya mental siswa tersebut ya. Juga dampak-dampak dari tawuran ini sangat-sangat meresahkan untuk warga sekitar, apalagi kalau misalkan tawurannya itu memang di kalangan masyarakat. Nah, bakalan adanya kayak masyarakat yang nggak tahu tentang masalah yang mereka lalui ini bakalan kena juga karena tempat sekitar itu pasti dipakai oleh masyarakat ya. Juga kalau misalkan ada korban dari tawuran itu, siapa yang bakalan kesusahan? Gak mungkin orang-orang yang tawuran itu kan pasti bertanggung jawab, pasti dari masyarakat sendiri kan. Itu sih ya. Sebenarnya masih banyak dampak-dampak dari tawuran ini yang memang tidak baik, yang tidak menguntungkan. Jadi kita tuh harus benar-benar menghapus atau mencegah adanya tawuran ini sih Kak ya. Kalau kata aku gitu. Iya, karena sekarang tuh tawuran banyak banget ya, bikin resah masyarakat juga yang nggak tahu apa-apa malah jadi kena tanggung jawabnya gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sisi manajemen kelas nih Kak, fungsi apa yang seharusnya diterapkan biar hal kayak gini tuh nggak terjadi gitu? Menurut aku, fungsi dari manajemen kelas yang harus diterapkan untuk meminimalisir kejadian ini itu preventif ya Kak, pencegahan untuk melakukan hal-hal tersebut. Banyak sih contoh yang bisa kita ambil ya, seperti misalkan adanya pendekatan dari guru kepada siswa-siswa tersebut. Karena kan kalau siswa yang bermasalah itu pasti kelihatan ya Kak, pasti berbeda dari yang lain. Jadi si guru ini tuh harus bisa memposisikan diri dia di antara siswa yang bermasalah ini Kak. Jadi dia harus membangun hubungan yang baik dengan si murid ini sehingga jadi murid ini itu tidak akan canggung ataupun nggak segan ya untuk curhat masalah yang sedang dia lalui gitu. Jadi kita juga sebagai guru harus bisa mengambil hati murid ini gitu, karena emang kan zaman sekarang ya, apalagi siswa-siswa yang memang remaja ya, mereka itu lebih milih untuk mendam gitu kan, mendam perasaannya, curhatnya ke sosmed. Nggak kok orang kalau misalkan curhat ke sosmed kan kadang banyak yang bukannya nasehatin ya malah ngejulit ya netizen. Iya kan, netizen itu kan ketikanya emang sekarang tuh susah dikontrol ya gitu. Kalau dari sisi manajemen kelas yang harus diterapkan, menurut saya itu preventif sih ya, gitu. Kalau menurut Kak Alfian sendiri nih, yang sebagai punya pengalaman, gimana Kak? Saya sih, iya harus ada pendekatan dari guru tersebut, diajak ngobrol. Ini pas gua itu yang kemarin, pas gua tahunan itu nggak ada namanya guru ini menegur itu kan, otomatis teman gua kan kelihatan depan awal-awal itu yang dia banyak. Guru tidak ada yang nyamperin situ, cuek aja. Berarti memang harus ada pendekatan ya dari guru tersebut ya, harus lebih aware lah sama murid, harus saling terbuka gitu ya gitu. Nah, yang terakhir nih Kak, bagaimana sih cara membangun komunikasi yang sehat agar siswa mau berubah gitu dan tidak tidak mau melakukan tawuran itu lagi? Jadi kalau misalkan dari pandangan yang sudah berpengalaman ya, itu bagaimana biar dia itu bisa mengontrol dirinya ya, dari tawuran itu, biar
gak terjadi lah gitu. Ya gak terima sih, harusnya gak terima temen gue gituin kan. Ya tapi kalau melihat di sisi baiknya, oke langsung damai aja kita harusnya. Toh emang itu kelakuan mereka yang pertama kali. Temen gue yang salah apa itu kan ceweknya gitu, harusnya nggak terima harusnya. Tapi kalau kita di sisi baiknya udahlah damai aja, jangan otak dingin gitu. Memang sebenarnya kita itu harus mempunyai kesadaran diri ya, apalagi sekarang kan zaman-zamannya Gen Z, emang perilaku seperti itu harus lebih diperhatikan ya. Kita tuh harus punya kesadaran diri bahwa setiap masalah itu nggak harus dengan kekerasan ya diselesaikannya. Banyak alternatif lain yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Kalau misalkan di sini topik utamanya itu kan si ceweknya ya tadi ya. Kita bisa membicarakan sama si ceweknya. Itu masalah personal lah antara dua sejoli yang emang lagi jatuh cinta kan ya. Jadi kita juga nggak bisa main hakim sendiri kayak gitu sih ya kak, kali aku. Nah, jadi masalah yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik, tapi di sini karena saling adu emosinya lagi membara, jadinya terjadilah tawuran itu. Nah, dari pembahasan tadi kita belajar ya bahwa tawuran bukan hanya tindakan kekerasan, tapi juga cermin dari kurangnya pengendalian emosi dan komunikasi yang jelek ya. Iya betul. Nah, jadi peran guru, orang tua, dan teman sebaya sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Nah, mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman buat kita semua. Nah, mungkin cukup sekian ya podcast hari ini. Terima kasih Kak Alfi, terima kasih Kak Alfian. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.